Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang kita bertemu lagi dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baiklah, akan kita pelajari bersama topik apa kita hari ini, ya. Judulnya adalah Potensi Sumber Daya Alam dan Kemaritiman Indonesia. Maritim itu mengingat Indonesia itu banyak sekali laut dan sungai. Nah, yang akan kita pelajari ke arah situ. Baiklah, kita mulai. Indonesia memiliki letak geografis yang strategis karena terdiri atas daratan dan lautan yang sangat luas. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia itu punya sumber daya alam yang melimpah. Nah, kekayaan ini pada zaman dahulu sudah dirupakan dalam bentuk pengungkapan. Misalnya kalau di Jawa, karena banyak sekali swasembada padi, sehingga Jawa itu dijuluki Jawa Dipa. Sedangkan kalau di Sumatera, karena banyak unsur tambang, maka biasanya dinamakan Swarna Dipa. Jadi mulai zaman kerajaan sampai sekarang, itulah hal terhebat yang dimiliki oleh Indonesia. Demikian pula dari unsur kemaritiman dan keadaan di darat. Nah, potensi sumber daya alam ini dapat dikelompokkan menjadi 6 macam dan ini akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah sumber daya tanah, sumber daya air, sumber daya hutan, sumber daya tambang, laut, dan udara. Yang pertama, sumber daya udara. Udara itu memang hal yang diperlukan oleh makhluk hidup. Kita bernafas dengan udara, makhluk hidup pun sama. Bentuk udara yang diperlukan, yang biasa digunakan oleh makhluk hidup, manusia dan hewan, biasanya oksigen dan karbon. Tetapi ada juga unsur-unsur lain. Nah, perlu diingat bahwa bumi ini dilapisi oleh atmosfer. Hampir 80% dari unsur atmosfer itu adalah udara. Nah, itu yang akan membantu manusia dan makhluk hidup lain hidup dan berkembang di sini. Jadi, lapisan atmosfer ini yang pertama dapat mensuplai udara. Yang kedua, dapat menangkis radiasi sinar ultraviolet sinar matahari sehingga tidak semua sinar matahari itu nyampe di bumi. Bayangkan kalau misalnya tidak ada lapisan atmosfer, maka panas matahari itu akan langsung menyengat sampai ke bumi. Yang ketiga, adanya benda-benda ruang angkasa yang suatu saat terjadi benturan itu bisa dilindungi benturannya oleh atmosfer, ya. Dan ada hanya 1-2 saja yang lolos sehingga bisa nyampe ke permukaan bumi. Ada batu ruang angkasa yang sampai sekarang masih digali yang ada di Amerika itu kecil aja, tapi ketika sudah nyampe di bumi maka lubangnya sangat luar biasa besar, ya, karena unsur yang masuk ke dalam bumi pada saat itu panas, sangat panas. Nah, jadi karena sifat-sifat dari atmosfer itu, maka kita bisa bergerak tegak karena di dalamnya akan ada bantuan menekan berat badan dan tekanan tubuh kita. Nah, ini yang kita bicarakan tadi ya, tentang manfaat atmosfer di dalam di bumi kita. Yang pertama, untuk nelayan, udara yang ada di atmosfer itu dapat menggerakkan perahunya sehingga bisa bergerak dengan baik. Demikian juga untuk olahraga terbang layang. Ingat bahwa udara yang bergerak itu dinamakan angin.
Nah, angin inilah yang dapat membantu manusia, salah satunya yang sangat berguna untuk melanjutkan hidupnya. Terus kita bisa memanfaatkan angin ini untuk menggerakkan kincir angin. Terjadinya listrik itu salah satunya dengan bantuan angin itu adalah ketika kincir angin bergerak, maka manfaat energinya bisa dilanjutkan dan diteruskan, jadilah pembangkit listrik tenaga air. Nah, ya. Kemudian ada juga unsur udara, bukan angin ya ini ya, unsur udara itu untuk pernafasan, untuk membantu radiasi sinar matahari, untuk menangkis benda-benda luar angkasa, memantulkan gelombang bunyi, dan untuk pembakaran. Nah, ini adalah unsur-unsur udara yang ada di atmosfer kita, nitrogen, oksigen. Nitrogen ini hanya tumbuhan saja yang menggunakannya untuk proses metabolisme dan pernafasan. Kalau kita menghirup nitrogen, maka itu akan menjadi racun di dalam tubuh kita. Untuk manusia dan tumbuhan tertentu itu biasanya oksigen, karbon, dan hidrogen. Hasil metabolisme kegiatan dalam tubuh itu biasanya yang dikeluarkan berupa karbon dioksida dan uap air atau H2O. Nah, uap air dan H2O yang dikeluarkan oleh manusia ini dapat berfungsi menyerap radiasi panas matahari. Kalau unsur uap apabila terkumpul dalam jumlah banyak, maka akan menimbulkan hujan. Kumpulan-kumpulan uap air itu kan menjadi awan. Awan yang dari berwarna putih menjadi awan berwarna gelap. Nanti kalau misalnya ada semakin banyak awan gelap, maka akan timbul hujan. Kemudian lapisan atmosfer yang lain yaitu ozon. Ozon itu rumusnya O3. Ikatannya sangat padat betul, tetapi bisa berubah menjadi unsur yang lain apabila ada pencemaran udara. Ini dapat mengurangi ikatan unsur ozon. Ozon ini berguna untuk pelindung dari radiasi sinar gamma, sinar matahari ya, sinar X, sinar ultraviolet, dan inframerah. Ini semuanya yang dikeluarkan oleh sinar matahari dan bisa ditangkis oleh udara di dalam di bagian teratas dari bumi kita yang dinamakan dengan unsur ozon. Helium ini biasanya digunakan untuk udara mengisi balon udara atau balon terbang. Jadi kalau kita meniup balon itu biasanya unsur oksigennya sebentar aja sudah terurai. Tapi kalau unsur helium dimasukkan ke dalam balon, maka itu bisa bertahan minimal 3 hari. Ya, ini adalah bagian-bagian dari lapisan udara. Kemudian karakteristik dan jenis udara yang ada di bumi kita, fungsinya yang pertama adalah sumber daya energi surya. Surya itu matahari ya. Ingat bahwa materi itu adalah energi yang tidak akan pernah habis. Ketika ada di permukaan bumi, maka udaranya itu setengah per 1 miliar. Itu sedikit saja yang mencapai bumi, tetapi kandungan energinya sangat luar biasa dan bisa dimanfaatkan menjadi bentuk sumber energi yang lain. Misalnya saja mengubah sinar matahari itu menjadi energi listrik dan dapat digunakan untuk menggerakkan PLN dan juga ada juga mobil ramah lingkungan karena menggunakan energi panas untuk menggerakkan. Jadi tidak perlu bensin lagi. Kemudian ada juga fungsinya sebagai sistem kolektor penyerap panas, memanaskan udara, pengeringan, pemanasan air pada rumah tangga dan industri. Ya, biasanya ini ada di atas atap, ini menyerap panas matahari, kemudian disalurkan ke dalam rumah untuk
proses pemanasan ruangan. Kemudian yang ketiga, dapat mengkonsentrasikan dan memfokuskan sinar matahari dibantu alat optik untuk mengumpulkan energi pembangkitnya melalui proses termoelektris. Nah, ini fungsinya hampir sama dengan yang pertama tadi ya. Yang kedua, udara dalam bentuk angin. Sumber daya energi angin ini dapat digunakan secara tidak langsung. Misalnya radiasinya kurang dari 1% kalau sudah ada di bumi. Ingat bahwa angin itu adalah suatu udara yang mengalami perbedaan suhu. Karena perbedaan suhu ini akibatnya ada gelombang yang terjadi, nah itu dinamakan dengan angin. Angin ini bisa dikatakan sebagai sumber daya energi alternatif. Kalau bisa dimanfaatkan, maka tidak akan merusak. Tapi merusak lingkungan ya. Tetapi kalau misalnya adanya campur tangan manusia dalam menangkis angin ini berkurang, misalnya penebangan hutan dan lain-lain, maka bisa jadi angin ini bisa merusak, ya. Nah, ingat bahwa angin itu dapat menggerakkan baling-baling yang seperti Ibu ceritakan ini ya. Baling-baling yang bergerak sangat luar biasa cepat ini dapat diteruskan energinya dan dapat diubah menjadi energi listrik. Jadi pengumpulan dari gelombang energi angin itu akan dimasukkan ke dalam generator listrik dan ini bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga angin. Yang ketiga adalah sumber daya gas. Gas di udara itu biasanya yang kita hirup berupa oksigen, karbon, atau hidrogen. Ini komposisinya yang sangat baik dan bisa kita gunakan itu di ketinggian 88 km atau 55 mil di atas permukaan air laut. Nah, ini kondisi suhunya sama. Tetapi kalau melebihi dari itu, maka bisa jadi itu tidak bagus untuk dipakai sebagai proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, karena udara itu di lingkungan itu akan mengalami penguraian secara kimiawi. Tapi dapat digunakan pemanfaatannya menjadi unsur-unsur yang lain. Misalnya kebutuhan rumah sakit yang memerlukan oksigen bagi pasien yang tidak bisa mengambil oksigen dari udara itu bisa dimampatkan di dalam tabung oksigen dan bisa diteruskan melalui selang. Jadilah orang yang tidak bisa bernafas langsung dengan oksigen itu menerima oksigen dari tabung tersebut. Nah, ada juga unsur nitrogen apabila proses secara kimiawi itu dapat membantu kegiatan pertanian diubah menjadi unsur lain, salah satunya adalah pupuk kimiawi. Itu adalah manfaat udara yang dapat membantu manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Yang selanjutnya ada sumber daya tanah. Ingat bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan itu hidup di atas tanah. Karena tanah itu digunakan untuk tempat berpijak, berarti kita harus tahu dulu jenis-jenis tanah apa yang bisa digunakan, tanah apa saja yang bisa dimanfaatkan, dan yang merugikan. Ilmu yang mempelajari tentang tanah itu dinamakan pedologi. Proses terbentuknya tanah itu biasanya dipengaruhi oleh iklim, bahan induk, organisme, topologi, dan waktu. Jadi semua itu akan membentuk jenis-jenis tanah. Ya, baiklah. Jenis tanah yang pertama dinamakan tanah vulkanis atau andosol. Tanah vulkanis ini berasal dari pelapukan debu vulkanik dan material letusan gunung berapi lainnya. Ingat bahwa ketika gunung berapi itu mengeluarkan unsur di dalam perut bumi,
maka ada banyak sekali material yang dikeluarkan. Selain unsur cair, kemudian unsur tanah, bebatuan itu semua keluar. Nah, setelah dingin maka lapisan yang dikeluarkan oleh lava itu akan membeku dan bagian tanah yang keluar dari perut bumi setelah dingin itu adalah lapisan tanah vulkanis. Ini sangat bermanfaat karena banyak sekali mengandung unsur-unsur untuk kehidupan tumbuhan, tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi bisa menyuburkan tumbuhan itu, ya. Yang kedua adalah tanah aluvial. Tanah aluvial itu berasal dari endapan lumpur sungai. Tanah ini banyak ditemukan di sepanjang lembah, pertemuan sungai dengan laut, bantaran sungai kanan dan kiri, kaki gunung, daratan, dan sering dilanda banjir, itu semuanya akan membawa tanah endapan lumpur. Tanah endapan lumpur itu biasanya cocok untuk tanaman padi, palawija, tebu, tembakau, karet, dan lain-lain. Cirinya, ini coba dilihat warnanya ininya ya. Cirinya kalian bisa melihat tanah aluvial itu apabila berwarna kelabu dan sifatnya peka terhadap erosi karena sangat gembur sekali dan bisa digunakan untuk bertanam dan jenis unsurnya itu tidak saling mengikat unsur tanahnya, maka apabila ada hujan yang sangat besar itu bisa ikut bersama air hujan sehingga peka terhadap erosi. Yang ketiga, tanah humus. Nah, dalam bayangan kalian kalau misalnya humus berarti sisa-sisa tumbuhan atau pelapukan yang diuraikan oleh zat pengurai atau organisme kecil yang ada di dalam tanah. Jadi perombakan sisa-sisa makanan, sisa-sisa tumbuhan yang dibantu oleh bakteri baik di dalam tanah itu akan mengubah unsur-unsur asalnya menjadi unsur kimiawi yang baru yang bisa digunakan oleh tumbuhan itu sendiri. Jadi dari tumbuhan dan untuk tumbuhan. Cirinya warnanya agak kehitaman, subur dan mengandung bahan organik. Tapi apabila diberi air, maka akan mudah basah. Ini adalah tanah humus lebih gelap bentuknya ya. Kemudian yang keempat adalah tanah laterit. Nah, dari gambarnya aja warnanya sudah beda. Tanah laterit itu adalah tanah yang terjadi karena adanya pelarutan garam-garaman di dalam batuan, sehingga tinggal oksidasi besi dan aluminium. Pelarutan oleh air hujan terjadi pada daerah bersuhu tinggi. Berbagai mineral yang telah larut di bawah air itu akan menuju ke tempat yang lebih rendah. Tanah laterit kurang subur, hanya tepat ditanami palawija, hortikultura, dan karet. Karena tanah ini banyak mengandung zat besi dan aluminium. Jadi struktur tanahnya, teksturnya agak lebih padat dan juga karena banyak kandungan zat besi dan aluminium, maka warna tanah dan tumbuhan yang bisa hidup di tanah lateral itu hanya tanaman tertentu saja. Yang kelima adalah tanah gambut atau organofol. Tanah gambut ini banyak di Kalimantan ya, berasal dari bahan organik, misalnya tumbuh-tumbuhan yang hidup di rawa dan mengalami proses pembusukan yang sempurna. Nah, ini jadi ada di sekitar rawa, tumbuhannya akan terendap sedemikian rupa, kemudian karena terjadi proses pembusukan, itu memiliki sifat keasaman yang tinggi tanahnya ini ya. Tetapi karena sifat keasaman yang tinggi itu tidak subur kalau misalnya digunakan untuk bercocok tanam. Tapi bisa juga digunakan bercocok tanam, cuman seperti yang tadi, yang tanaman yang bisa digunakan, yang bisa tumbuh di situ, itu tertentu saja. Dan mungkin bahkan tidak pernah bisa ditanami sama sekali. Dan sekarang masih ada pemikiran dari petinggi di Kalimantan
perjuangkan mengubah tanaman gambut ini supaya bisa dikelola dan dapat ditanami. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang mencoba untuk bertanam di tanah gambut. Ya, kalian bisa berjalan-jalan ke Kalimantan Selatan itu hampir sebagian tanah gambut bisa ditanami dengan tanaman tertentu. Lanjut, nomor 6, tanah kapur. Tanah kapur ini berasal dari pelapukan batuan kapur yang banyak terdapat di daerah pegunungan kapur. Jadi asal-muasalnya tanahnya ada unsur kapur. Karena tanahnya ini mengendap sedemikian banyak, maka mengeras dan jadilah pegunungan kapur. Pegunungan itu bentuknya bukan gunung gitu kan ya, tapi tanahnya lebih tinggi dari daratan, kemudian tidak lama terkikisnya, jadilah sangat tinggi permukaannya, jadi itu dinamakan pegunungan kapur. Kalian bisa melihat tanaman kapur yang ada di daerah kita kalau berjalan ke Batu Kajang ya, itu tanah kapurnya berjejer sedemikian rupa, tapi itu bisa dimanfaatkan, bisa ditanami. Ada beberapa tanaman tertentu saja atau digunakan untuk peralatan membuat kerajinan tangan ya. Nah, ini cirinya warnanya putih kecoklatan, keras dan tidak subur. Nah, ini adalah tanah kapur. Bisa kalian lihat seperti ini ya. Tanah megel atau tanah yang terjadi dari campuran batu kapur, tanah liat dan pasir. Banyak di lereng pergunungan. Nah, karena adanya erosi, maka tanah kapur itu sedikit demi sedikit mulai runtuh dari bangunan pegunungannya, kemudian bergabung dengan tanah liat dan pasir, jadilah di tanah yang terbentuk itu adalah tanah margel. Yang selanjutnya adalah tanah regosol, adalah tanah berupa material-material kasar, terbentuk dari pasir pantai dan material gunung berapi yang belum lama banyak mengalami pelapukan. Cirinya adalah butiran besar dan kasar. Nah, ini ada di sekitar pesisir pantai. Jadi letusan gunung berapi yang ada di dalam laut dan tanah kasar berupa pasir ini akan menggabung menjadi satu, kita membentuk tanah regosol. Ya. Tanah latosol adalah tanah berbatu-batu. Itu tanah tua berupa batu keras yang belum melapuk dengan sempurna. Tanah latosol ini ada di lereng pegunungan yang mengalami erosi. Ya, jadi ceritanya setelah gunung berapi itu dingin, kemudian mengeluarkan unsur-unsur dalam tanah, salah satu yang dikeluarkan itu adalah batu-batuan besar dan kecil, serta unsur-unsur pasir. Nah, hasil pelapukannya itu akan membentuk salah satunya adalah tanah latosol yang berciri keras tapi tidak subur karena banyak sekali unsur bebatuannya. Yang terakhir adalah tanah padolik. Tanah padolik adalah tanah yang terdiri dari batuan yang mengandung kuarsa. Kuarsa itu adalah jenis pasir yang lain ya. Ada dijumpai di pegunungan tinggi. Di Indonesia tanah ini contohnya adalah tanah vulkanis, tanah aluvial, dan tanah humus. Nah, ini macamnya tanah padolik. Cirinya adalah memiliki struktur yang sangat baik, banyak mengandung garam-garam mineral yang baik untuk pertumbuhan tumbuhan, dan mengandung cukup air untuk melarutkan garam-garam di dalamnya. Ini adalah fungsi pemanfaatan, dapat dilihat di LKS ya, LKS IPS. Wah, nah ini tugas untuk kalian, tidak Ibu tulis, tapi bisa kalian dengarkan. Ada 7 manfaat sumber daya tanah, halaman 35 di buku LKS. Tolong itu ditulis kembali, difoto dan kirimkan ke guru bidang studinya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan penyampaian Ibu dapat dipahami
dan dapat mengerjakan tugas dengan baik. Sekian saja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.